Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang pelanggaran etika bisnis PT Gudang Garam. Sebelum masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan kelompok saya. Perkenalkan saya Alvito Sanada 111211033. Saya Marcelo dengan NRP 111121015. Saya AD dengan NRP 1121028. Saya Tegar dengan NRP 111121044. Sebelum memasuki materi, saya ingin membahas sedikit tentang PT Gudang Garam. PT Gudang Garam didirikan oleh Suryawono Wijaya pada tanggal 26 Juni 1958. PT Gudang Garam adalah sebuah merek perusahaan rokok populer asal Indonesia yang bermarkas di Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Apa itu iklan? Menurut etika para wira Indonesia, iklan ialah pesan komunikasi pemasaran atau komunikasi publik tentang sesuatu produk yang disampaikan melalui suatu media, dibiayai oleh pemerakarsa yang dikenal, serta ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Ada juga menurut Sony Keraf, menyatakan bahwa dalam iklan kita dituntut untuk selalu mengatakan hal yang benar kepada konsumen tentang produk sambil membiarkan konsumen bebas menentukan untuk membeli atau tidak membeli produk itu. Iklan dan pelaku periklanan harus jujur, benar, dan bertanggung jawab, bersaing secara sehat, melindungi dan menghargai khalayak, tidak merendahkan agama, budaya, negara, dan golongan, serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Iklan yang menyatakan kebenaran dan kejujuran adalah iklan yang beretika. Akan tetapi, iklan menjadi tidak efektif apabila tidak mempunyai unsur persuasif. Akibatnya, tidak akan ada iklan yang akan menceritakan the whole truth dalam pesan iklannya. Sederhananya, iklan pasti akan mengabaikan informasi-informasi yang bila disampaikan kepada pemirsanya malah akan membuat pemirsanya tidak tertarik dan menjadi konsumen produk atau jasanya. Iklan dikomunikasikan kepada khalayak luas. Melalui media massa komunikasi, iklan akan diterima oleh semua orang, semua usia, golongan, suku, dan lain sebagainya. Sehingga iklan harus memiliki etika yang baik maupun moral bisnis yang baik di Indonesia. Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika pada setiap perilaku kehidupannya sehari-hari. Tentunya hal ini membuat para perilaku iklannya juga harus mematuhi apa saja yang telah diatur dalam UU Penyiaran atau UU Pariwara Indonesia yang telah diatur agar sejalan dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Adapun kasus pelanggaran yang berkaitan dengan etika dalam bisnis, khususnya dalam hal etika periklanan, yaitu kasus pelanggaran yang telah dilakukan oleh PT Gudang Garam sebagai berikut. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat berdasarkan tugas dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran UU, pengaduan masyarakat, pemantauan dan hasil analisis yang telah mengemukakan pelanggaran pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran P3 dan SPS. Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 pada program siaran iklan Niaga Rokok Gudang Garam yang telah ditayangkan oleh stasiun TV pada tanggal 10 Mei 2014 pada pukul 19.43 waktu Indonesia bagian Barat. Program tersebut menampilkan iklan rokok di bawah pukul 21.30. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran-pelanggaran terhadap perlindungan kepada anak-anak dan remaja serta larangan dan pembatasan muatan rokok. Nah, dengan demikian, KPI Pusat memutuskan bahwa tindakan penayangan tersebut telah melanggar pedoman perilaku penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 pasal 14 dan pasal 43 serta standar program siaran Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 pasal 15 ayat 1, pasal 58 ayat 1, dan pasal 59 ayat 1. Menurut catatan KPI Pusat, program ini telah menerima surat teguran tertulis pertama nomor 953 garis miring K garis miring KPI garis miring 05 garis miring 14 tertanggal 5 Mei 2014. Berdasarkan pelanggaran di atas, KPI Pusat memutuskan menjatuhkan sanksi administratif teguran tertulis kedua. Atas pelanggaran ini, KPI Pusat akan terus melakukan pemantauan dan meningkatkan sanksi yang lebih berat jika tetap melanggar ketentuan jam tayang iklan rokok.
Sesuai dengan PP nomor 50 tahun 2005 tentang penyelenggaraan lembaga penyiaran swasta, penayangan iklan rokok di siang hari jelas melanggar pasal 21 ayat 3. Iklan rokok pada lembaga penyelenggara penyiar radio dan televisi hanya dapat disiarkan pada pukul 21.30 sampai dengan pukul 5 subuh waktu setempat, di mana lembaga penyiaran tersebut berada. Kemudian juga sesuai dengan etika pariwara Indonesia, menyatakan dalam wahana iklan melalui media televisi, yaitu iklan-iklan rokok, dan produk khusus dewasa atau intimate nature, hanya boleh disiarkan mulai pukul 21.30 hingga pukul 5 subuh waktu setempat. Dengan demikian kesimpulannya, berdasarkan inti uraian pembahasan di atas, yaitu mengenai kasus pelanggaran etika dalam bisnis, khususnya dalam hal etika periklanan yang telah dilakukan oleh PT Gudang Garam terkait tindakan penayangan tersebut yang telah melanggar pedoman perilaku penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012, pasal 14 dan pasal 43, serta standar program siaran Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012, pasal 15 ayat 1, pasal 58 ayat 1, dan pasal 59 ayat 1, sehingga pihak KPI Pusat melayangkan surat teguran tertulis pertama 953 garis miring K, garis miring KPI, garis miring 05, garis miring 014, tertanggal 5 Mei 2014, yang mana apabila pelaku iklan, yaitu PT Gudang Garam, tidak mengindahkan atau mengabaikannya, maka KPI Pusat akan memutuskan menjatuhkan sanksi administratif teguran tertulis kedua. Atas pelanggaran ini, KPI Pusat akan terus melakukan pemantauan dan meningkatkan sanksi yang lebih berat jika tetap melanggar ketentuan jam tayang iklan rokok. Saran akan lebih baik jika PT Gudang Garam dapat mementingkan orang banyak dengan cara tidak menayangkan iklan di bawah jam yang sudah ditentukan. Karena jam atau waktu untuk orang dewasa adalah pukul 21.30 sampai 05.00. Jika melanggar waktu yang telah ditentukan, akan membahayakan anak-anak kecil yang sedang melihat iklan tersebut. Yang dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Terima kasih.